Kalian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini cuaca Indonesia makin panas dan nggak nentu, kadang panas banget, kadang hujan terus-menerus. Terus tahu nggak, Indonesia itu udah tanda tangan Paris Agreement bareng negara-negara G20 buat mencegah krisis iklim ini. Nah, berdasarkan asas fakta Sansepanda, di mana setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Tapi pertanyaannya, ketika Indonesia meratifikasi Paris Agreement ke dalam hukum nasional, apakah itu menjamin kepastian hukum dan penegakan lingkungan hidup yang efektif, atau hanya sekedar macan tugas dalam diplomasi internasional? Di video ini, aku akan mereview satu jurnal terbaru tahun 2024 yang berani buat ngomong atau bahas terkait fakta efektivitas Paris Agreement di negara kita. Tonton sampai habis ya. Jurnal yang akan aku review ini judulnya Analisis Efektivitas Paris Agreement terhadap Indonesia sebagai anggota G20 dalam menangani climate change. Ditulis oleh Hizkia Brian Hulu dan tim. Diterbitkan di Jurnal Niara pada September 2024. Jadi datanya ini masih fresh banget, guys. Direview oleh reviewer bernama Tiara Ika Anjani dengan NIM B1A1244419. Yap, benar, saya sendiri. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat korelasi antara kebijakan hukum dan fakta empiris di lapangan. Jujur, ada 3 alasan kenapa aku memilih untuk mereview jurnal ini. Pertama, relevansi isi. Paris Agreement adalah instrumen hukum utama dunia saat ini untuk menahan suhu bumi. Kedua, kebaruan data. Ini jurnal masih baru banget, dirilis pada September 2024. Jadi analisisnya mencakup isu pasca presidensi G20 Indonesia. Ketiga, sudut pandang G20. Jarang banget ada jurnal yang membedah posisi Indonesia spesifik sebagai anggota G20, forum ekonomi terbesar yang punya tanggung jawab moral besar secara emisi. Jadi, apa untungnya kita masuk G20? Nah, jurnal ini menjelaskan hubungan simbiosis mutualisme antara Indonesia dengan keanggotaan G20. Bagi Indonesia, keanggotaan G20 membuka akses pendanaan dan teknologi lewat kelompok kerja iklim atau Climate Sustainability Working Group atau yang disingkat dengan CSWG. Nah, kita juga mendapatkan investasi hijau, contohnya kerjasama dengan Inggris dan Jerman. Sebaliknya, bagi G20, keanggotaan Indonesia itu sebagai aset berharga. Karena Indonesia, kita punya hutan tropis dan 20% total mangrove dunia yang krusial buat nyerap karbon global. Suara Indonesia juga mewakili negara berkembang dan ASEAN. Tapi, apakah Paris Agreement sudah efektif? Jawabannya belum sepenuhnya. Secara diplomasi internasional, oke, berhasil. Tapi dampak nyata di lapangan masih minim dan butuh waktu panjang. Kenapa begitu? Karena masih banyak PR di dalam negeri untuk perbaikan Indonesia. Poin krusial pertama adalah status hukum. Indonesia tidak sekedar ikut serta, tapi melakukan transformasi hukum internasional menjadi hukum positif nasional. Pada tahun 2016, Indonesia secara resmi meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Landasan filosofisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, di mana negara menjamin
lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negaranya. Dengan adanya undang-undang ini, komitmen iklim bukan lagi sekadar janji politik, tapi sudah menjadi kewajiban hukum atau legal obligation negara yang memiliki konsekuensi yuridis. Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Indonesia terikat kewajiban untuk menetapkan Nationally Determined Contribution atau yang disingkat menjadi NDC. Secara hukum, ini adalah target yang legally binding bagi pemerintahan. Targetnya itu menurunkan emisi 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Pemerintah juga menerbitkan regulasi turunan seperti Aturan Nilai Ekonomi Karbon dan Tata Kelola Sampah (PP Nomor 27 Tahun 2020) sebagai instrumen pelaksana. Secara normatif, kerangka hukum kita sudah cukup progresif. Berdasarkan fakta lapangan, penulis menemukan 3 hambatan besar kenapa efektivitasnya masih rendah. Kenapa ya? Pertama, kecanduan energi fosil. Walaupun janji Go Green 71%, energi kita masih dari batu bara dan minyak. Transisi ke energi baru terbarukan atau EBT masih lambat. Kedua, masalah koordinasi. Ini miris. Kementerian KLHK yang mengurus iklim dan ATR BPN yang mengurus tata ruang sering enggak sinkron. Akibatnya, tata ruang seringkali enggak mendukung target iklim. Yang ketiga, korupsi. Jurnal ini mengutip satu kasus suap pejabat di Riau untuk alih fungsi hutan jadi sawit. Gimana hukum tegak kalau penegaknya bisa dibeli? Poin paling kritis yang disorot jurnal ini adalah adanya unsur tindak pidana korupsi. Penulis mengutip kasus suap pejabat KLHK di Riau terkait alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Dalam perspektif hukum lingkungan, korupsi adalah penghambat utama efektivitas perjanjian internasional. Bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 bisa efektif jika aparat penegak hukumnya melakukan penyalahgunaan wewenang? Ini mencederai asas kepastian hukum. Terus solusinya apa? Berdasarkan analisis penulis, ada beberapa langkah kunci yang dapat kita ambil. Pertama, perbaiki koordinasi. Pemerintah harus menyatukan visi antar kementerian, khususnya KLHK dan ATR BPN, biar kebijakan tata ruang sejalan sama target iklim. Kedua, penegakan hukum yang tegas. Kasus korupsi perizinan hutan harus disikat habis. Infrastruktur dan kapasitas intuisi harus diperkuat. Ketiga, peran masyarakat. Enggak cuma pemerintah, masyarakat juga harus gerak. Mulai dari gaya hidup zero waste dan kurangi plastik sekali pakai. Nah, tanpa kolaborasi lintas sektor ini, target Paris Agreement cuma bakal jadi angan-angan. Oke, kesimpulannya, secara yuridis normatif Indonesia sudah on the right track dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Namun, secara yuridis empiris, implementasinya itu masih belum mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu kemanfaatan dan keadilan lingkungan. Oke guys, sekian review jurnal dari aku. Semoga informasinya bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, and share biar teman-teman yang lain tahu. Bye-bye, see you!